Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Rabu 16 Oktober 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 39, ayat ke-8 sampai dengan 14. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami merasakan dan berjumpa dengan setiap kebaikan-kebaikan yang Engkau nyatakan di tengah-tengah dan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini inilah cinta berkat kuasa-Mu yang senantiasa hadir dengan kekal di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Dan kami percaya Tuhan Kau memampukan kami untuk bisa melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur pasal 39 ayat 8 sampai dengan 14, demikian sabda Tuhan. Doa minta tolong. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripada aku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini adalah alihkanlah pandangan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anak, hari Selasa, saya coba untuk memulai kembali berolahraga. Setelah saya baca-baca, ada yang mengatakan, setidak-tidaknya kita itu jalan kaki 10.000 langkah. Atau berolahraga 30 menit. Karena tentu saya pengen sehat seperti Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, maka saya juga harus berolahraga kembali. Dulu ya sering sepak bola dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya jalan kaki. Tidak usah jauh-jauh di halaman gereja. Saya jalan muteri halaman gereja saja. 30 kali. Kemudian saya hitung langkah saya. Berapa sih sekali putaran? Ternyata kira-kira 80 langkah. Jika 30 kali 80, maka ya kira-kira 2.400 langkah telah saya jalani. Berarti masih ada berapa? Berarti kira-kira ya masih ada 7.600-an langkah sampai dengan 10.000 langkah yang harus atau yang ditentukan tadi. Kemudian saya berpikir lagi, wah, ngesuk Rebo aku arep mlaku tak tambahi lagi. Tapi jika ditambah sampai 10.000
langkah berarti saya harus kira-kira 120 kali mengelilingi halaman gereja. Itu pikirku loh. Pikir saya, wah 120 langkah, sesok Rebo atau Rebo, sesok Kamis 120 langkah paling tidak. Berikutnya hari Jumat tak naikkan, biar lebih dari 10.000 langkah. Itu pikir saya. Tapi apa yang terjadi? Selasa saya jalan kaki, ternyata boyoke loro banget. Boyo saya sakit. Kempol saya juga sakit. Saya bilang pada istri, waduh, malah kempole loro, boyoke loro. Mungkin juga boyok saya sakit, karena setelah jalan kaki tadi, bersama dengan Pak Gendro bersih-bersih, menebangi pohon pisang samping pastor itu roboh dan mengenai kabel, karena kabelnya pernah putus sehingga rumah pastor satu sempat oglangan. Nah, supaya tidak oglangan, sebenarnya Senin saya sudah potongin, tapi karena malam-malam jadi tidak semuanya berhasil, baru kemudian dilanjutkan Selasa pagi bersama dengan Pak Gendro. Yang mungkin karena terlalu keras gitu, sampai jam 11 siang boyok kulo sakit. Dan kemudian, ya sudah, akhirnya saya merebus laos alias lengkuas untuk kemudian menyehatkan dan menyegarkan tubuh saya. Kembali, yang pikirnya bahwa akan semakin sehat, ternyata saya kempole tadi sakit dan punggungnya sakit. Nah, soal pikir kita, itu yang kita lakukan setiap hari. Karena banyak hal yang kita pikirkan, merancangkan ini, itu, dan lain sebagainya. Pengennya baik-baik saja, indah-indah saja, dan bahagia-bahagia saja. Sebagai orang percaya, saya harus hidup benar, tidak boleh berdosa, tidak boleh korupsi, tidak berzinah, tidak ngerasani, tidak berbuat jahat, dan lain sebagainya. Itu pikir kita. Tentu yang dipikirkan itu apa? Diolah dari dalam batin. Itu baik-baik dalam setiap keinginan kita. Tadi seperti saya mengatakan, saya ingin berolahraga, saya ingin sehat. Biar semua baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, yang kakung, yang putri, dan anak-anak, apa yang kita pikirkan tidak sesuai yang kadang kita harapkan. Atau yang kita pikirkan justru tidak kita lakukan. Maka teks yang kita renungkan jadi menarik dalam judul perikop, doa minta tolong. Pada soal apa? Soal kegagalan. Sebagai orang percaya, Sang Pastor mengatakan demikian. Ia sadar bahwa kehidupannya sebagai orang yang percaya tidak mudah. Di ayat yang kedua, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Itu baru pikir. Ada niat sebenarnya. Baik itu, baik. Tetapi kita tahu, Daud juga jatuh dalam dosa. Demikian juga dalam kehidupan kita pun merasa. Kita memikirkan yang baik-baik, saya yakin kok. Semuanya memikirkan baik-baik, pengen melakukan yang baik. Tetapi kan kita sadar, janjane yo aku ngerti. Janjane aku wis moh laku kayak gue. Sebenarnya kita tahu, tetapi kita justru melakukannya. Tentu tadi saya mengatakan, ada yang bisa menggoda, ada yang bisa kemudian membuat kita terlena, menyimpang atau menyeleweng, dan lain sebagainya. Maka, di teks yang kita renungkan hari ini, kiranya kita tidak sekedar memikirkan saja. Tetapi apa? Di ayat yang ke-8, kita perhatikan. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Dan ayat ke-9, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Inilah kesadaran yang dibangun oleh sang pemazmur. Iya, bahwa punya niat yang baik, pikiran yang baik, tetapi ia sadar bahwa justru ia melakukan hal yang tidak baik, yang disebut dengan pelanggaran. Maka ia menanti-nantikan Tuhan. Untuk apa? Dan disebutkan, kepadamulah aku berharap. Berharap pada apa? Pengampunan dari Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan Tuhan menjaga dan memampukan sang pemazmur tetap bersama dengan kuasanya. Maka inilah yang menjadi pesan pertama. Tentu kita sadar
Tadi saya mengatakan, yang kita pikirkan tidak sesuai yang kita harapkan. Yang kita pikirkan justru yang baik itu justru dilakukan, diwujudkan dalam tindakan yang keliru. Maka dalam pesan pertama ini, mari kita wujudkan apa yang kita pikirkan berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Tapi jika yang kita pikirkan tidak kita lakukan dalam tindakan yang benar, mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan. Dan pengampunan dijalankan dengan apa? Bukan hanya meminta saja, tetapi mewujud nyatakan pengampunan itu yang dari Tuhan. Dengan bersyukur. Seperti apa? Kita berdamai dengan yang lain. Kita memberi pengampunan kepada yang lain. Khususnya dalam bulan keluarga ini. Ampunilah yang ada di kehidupan keluarga masing-masing. Pasangan hidup, anak-anak terhadap orang tua, terhadap saudara, dan lain sebagainya. Dalam komunitas persekutuan di gereja. Kalau kita tidak mengampuni, maka jelas itu adalah pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, apa kita bisa berharap kepada Tuhan? Bukankah berkat Tuhan bisa terhalang oleh karena apa? Dosa yang kita lakukan. Mana mungkin satu hal kita percaya kepada Tuhan, memuji Tuhan, tapi pada sisi yang lain, kita tidak berdamai dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Maka sang pemazmur, firman-Nya meneguhkan, supaya kembali bertobat, memulihkan dari setiap keadaan itu. Dan berharaplah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu melepaskan dari setiap pelanggaran kita. Kalau kita ingin pulih, datanglah kepada Tuhan. Bukan pada apa yang kita pikirkan terus-menerus. Tetapi mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka percayalah, semua akan bisa dipulihkan. Bisa. Tidak gampang, iya. Tetapi yakinlah, jika kita melakukannya, maka kesentosaan yang dari Tuhan hadir atas kehidupan kita. Yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-10, 11, sampai dengan 12. Di ayat yang ke-10 jelas, ada usaha dan tindakan baik. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. Artinya dia sudah berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan yang cemar. Tetapi ia sadar bahwa ia bisa jatuh dalam dosa. Dan setiap dosa yang ia lakukan, ia teringat kepada Tuhan. Engkaulah yang bertindak. Maka ia memohon supaya belas kasih Tuhan itu ada dalam kehidupannya, sehingga ia mohon belas kasih itu kepada Tuhan. Karena apa? Ia tahu sang pemazmur. Jika terus dalam pelanggaran dan pelanggaran dosa, ada konsekuensi yang ditimbulkan. Seperti di ayat 12. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Setiap pelanggaran kita ada konsekuensinya. Maka itulah yang kemudian diingat oleh sang pemazmur. Aku melakukan ini, aku melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pasti ada konsekuensinya. Maka sebelum konsekuensi itu datang, sang pemazmur memohon belas kasih dan cinta Tuhan. Maka inilah yang kemudian menjadi pesan yang kedua. Sebelum konsekuensi itu datang kepada kita yang dari Tuhan, cepat-cepatlah berbalik kepada Tuhan. Cepat-cepatlah bertobat. Cepat-cepatlah berubah. Sehingga apa? Bukan hukuman. Bukan kutuk. Tapi berkat yang memulihkan kehidupan keluarga kita. Bukan konsekuensi dosa yang terjadi. Kalau dibiarkan dalam hubungan keluarga, pelanggaran, keberdosaan, maka yakinlah konsekuensi dosa itu akan ada. Apa? Ya jelas. Seperti di ayat yang ke-11, aku bisa meremukkan keluarga. Maka kembali kepada Tuhan. Cepat-cepatlah. Supaya konsekuensi itu tidak datang. Tetapi semua dipulihkan, disegarkan. Dan dibangunkan kembali kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan sebagai penutup, dalam tema, alihkanlah pandanganmu. Alihkanlah pandanganmu. Sang pemazmur tidak ingin meninggalkan Tuhan. Ia terus berharap, Tuhan, alihkanlah pandanganmu. Tuhan, tataplah aku. Tuhan, dengarkanlah aku. Tuhan, tolonglah aku. Sesuai dengan judul perikopnya, doa minta tolong. Ayat 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong.
Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Tuhan akan mengalihkan pandangannya kepada kita jika kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam panggilan pertobatan, dalam kebaikan dalam seluruh tubuh jiwa roh kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Selaraskan semuanya dalam kehendak Tuhan. Maka Tuhan bertindak dan tidak berdiam diri atas kehidupan kita. Tuhan mengalihkan pandangannya kepada kita, sehingga kita bisa bersuka cita dalam seluruh kehidupan kita. Semuanya disegarkan, semua dipulihkan, dan semuanya mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang sudah kami renungkan. Kami percaya Tuhan, terus meneguhkan kami untuk tidak hanya memikirkan, tetapi kami harus taat melakukan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau akan bertindak dan menolong kehidupan kami, sehingga dalam seluruh tubuh jiwa roh kami, kiranya kami terus percaya bahwa Engkau mengalihkan pandangan-Mu Tuhan, memberikan kesukacitaan kini dan sepanjang masa atas setiap kehidupan kami, sehingga dalam segala hal yang kami tanggung, Engkau berkenan dan Engkau hadir, menyelamatkan kami bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih untuk kuasa yang Kau nyatakan kepada kami. Dan kami percaya kuasa-Mu itulah yang bekerja di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amerisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Siman Juntak, Bapak Edwin Krusma Yudianto, Anak Nasya Alana, Bapak Wiwit Iman Subarjan, Ibu Frida, Ibu Susilowati, Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu juga terjadi dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Ilyas Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin berkat-Mu hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini, dan Engkau menolong, menyehatkan, menguatkan atas mereka. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, berkati dan tolonglah dalam kasih dan kemurahan-Mu yang sempurna itu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kehidupan Ibu Lucy Sitompul setelah menjalani operasi. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Ibu Lucy Sitompul, warga wilayah 1. Hanya kasih-Mu yang menyelamatkan, berkat-Mu yang memulihkan. Juga berkati Bapak Sitompul dan keluarga besar. Hanya damai berkat yang dari-Mu Tuhan yang senantiasa hadir, menolong, dan Engkau Tuhan dan kuasa-Mu yang hadir mencukupi dan berlimpah atas setiap kehidupan dan pengharapan keluarga besar Bapak Ibu Sitompul. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati Ibu Novika, istri dari Bapak Didi, dari keluarga besar Bapak Ibu Joko Widodo wilayah 1. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Ibu Novika yang akan menjalani operasi sesar pada tanggal 17 Oktober 2024. Hanya kasih-Mu Tuhan yang memberkati Ibu Novika, sehingga nanti operasi semuanya Tuhan dalam rahmat berkat dan kasih setia-Mu, sehingga Ibu Novika dalam keadaan baik, sehat, Kau berikan ketenangan dan damai sejahtera. Dan kami yakin, anak yang dilahirkannya sempurna, dalam keadaan yang sangat baik, oleh karena Engkau Tuhan berkuasa dan memberkati anak ini. Dan pasca operasi, Ibu Novika Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan yang sempurna. Berkati Bapak Didi, berkati Ibu Novika, dan berkati anaknya. Berkati juga keluarga Bapak Ibu Joko Widodo. Demikian juga Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk kehidupan Bapak Pendeta Dwi Edi Nugroho, yang hari ini Rabu menjalani tindakan kateterisasi jantung. Sempurnalah kasih-Mu di dalam kehidupan Bapak Pendeta Dwi Edi Nugroho. Kasih-Mu yang memberkati, kasih-Mu yang menyelamatkan, maka kasih-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah dan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Dwi Edi Nugroho. Sehingga operasi atau tindakan yang dijalani dalam kateterisasi ini hanya kuasa-Mu Tuhan yang hadir, sehingga operasi atau tindakan kateterisasi berjalan dengan baik,
Dan Kau memberkati setiap dokter dan perawat, berkati juga Bapak Pendeta Dwi Nugroho. Kau berikan kuasa-Mu Tuhan. Dan pasca tindakan pun, semuanya Tuhan sempurna dalam tubuh jiwa roh Bapak Pendeta Dwi Nugroho. Sehingga beliau sehat kembali, dan kami yakin anugerah-Mu terus melingkupi beliau kini dan sepanjang masa. Demikian juga memberkati Ibu Rustiti dalam damai berkat kasih setia-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Demikian juga memberkati keluarga Bapak Kisman dan Ibu Nirma, keluarga Bapak Windra dan Ibu Maria dan anak Yaleva. Hanya kasih-Mu Tuhan yang memberkati keluarga besar, putra putri, menantu dan cucu, keluarga besar Bapak Pendeta Dwi Nugroho dan Ibu Rustiti Setianingsi. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kehidupan saudara Andreas Fajar Adi Kristianto, putra dari Bapak Matius Prasetyo Hadi dengan Ibu Wuri Pujiastuti, yang akan mengikatkan janji dalam pernikahan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024. Ia akan mengikatkan janji dengan saudari Gracia Melsiana Aldini, putri dari Bapak Ibu Sihati warga GC Amberupo. Kami percaya Tuhan memberkati saudara Andreas dan saudari Gracia. Kesempurnaan berkat-Mu Tuhan yang hadir dalam ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan serta resepsi yang diadakan. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati saudara Andreas dan saudari Gracia. Demikian juga Engkau memberkati keluarga Bapak Matius dan Ibu Penatua Wuri Pujiastuti dan keluarga besar Bapak Ibu Sihati. Kami percaya juga Engkau memberkati kehidupan kami semua Tuhan satu persatu. Berkat-Mu nyata. Kekuatan cinta-Mu yang merengkuh. Engkau mendengar setiap kerinduan harapan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya. Engkau memulihkan setiap keadaan kami, ekonomi kami, pekerjaan kami, dan banyak hal yang ada dalam hidup kami. Engkau hadir menyelamatkan kami dengan kuasa dan berkat-Mu itu. Kami percaya. Termasuk juga kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami ya Tuhan, dalam pekerjaan, studi mereka, dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Engkau memberkati dan menolong mereka, baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, dan bahkan di luar negeri. Sempurnalah kasih-Mu ya Tuhan Yesus, yang memberkati kehidupan anak dan cucu kami. Berkatilah juga gereja-Mu GKJ Sari Mulia Tuhan, hanya berkat kasih setia-Mu yang terus memimpin dan menopang kami semuanya. Kami percaya Engkau berkati kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulia, dan kami percaya damai sejahtera-Mu juga ada dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.